Biografi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perannya dalam Perang Banjar melawan penjajahan Belanda. Beliau lahir sekitar tahun 1797 di Banjar, Kalimantan Selatan, dari keluarga bangsawan kerajaan Banjar. Namun aslinya adalah Sultan Banjar. Namun ia dikenal sebagai Pangeran Antasari. Ia penuh di lingkungan kerajaan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman serta komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Pada awal masa hidupnya, Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Kesultanan Banjar. Kerajaannya telah berdiri sejak abad ke-16. Namun pada abad ke-19, konflik politik dan sosial di Banjar mengalami tekanan besar akibat pengaruh kawannya Belanda. Belanda datang dengan misi ekonomi dan politik, ingin menguasai sumber daya alam Banjar, khususnya tambang batu bara, serta mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Mereka menerapkan berbagai perjanjian sepihak dengan raja-raja lokal yang mempengaruhi kedaulatan Kesultanan Banjar. Pada tahun 1826, Belanda bahkan mulai memonopoli perdagangan di Banjarmasin dan sekitarnya. Situasi ini diperparah ketika Belanda berusaha mencampuri pengambilan sultan kesultanan Belanda mendukung seorang pangeran bernama Tamjidullah sebagai Sultan Banjar. Meskipun Tamjidullah dikenal tidak dekat dengan rakyat dan cenderung ke Belanda, banyak tokoh dan rakyat Banjar yang menolak pemimpinan Tamjidullah karena mereka merasa Belanda hanya menggunakan dia untuk memperkuat pengaruh kolonial Belanda. Pangeran Antasari sebagai pemimpin yang berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat muncul sebagai figur sentral perlawanan penjajahan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin sebuah perlawanan besar melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Banjar. Perang ini bukan sekedar pertempuran fisik, tetapi sebuah perjuangan untuk mempertahankan penghormatan dan hak rakyat Belanda. Pangeran Antasari menyadari bahwa Belanda tidak akan muncul diusir dengan kekuatan kecil. Maka ia menyusun strategi untuk menggalang persatuan rakyat dan para pemimpin lokal. Ia menjalin hubungan dengan para tokoh agama, ulama, serta para pejuang di berbagai wilayah di Kalimantan, termasuk suku Dayak, yang menyatakan dukungan kepada perjuangan Pangeran Antasari. Pada 18 April 1859, Pangeran Antasari memulai serangan ke tambang batubara Belanda di Pengaron. Serangan ini cukup mengejutkan Belanda karena tambang tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan utama mereka. Setelah penyerangan tambang, Pangeran Antasari memimpin beberapa serangan besar lainnya, termasuk ke benteng-benteng Belanda. Meskipun kekuatan persenjataan dan jumlah pasukan rakyat Banjar jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Belanda, keberanian dan taktik gerilya yang digunakan oleh Pangeran Antasari membuat Belanda mengalami kesulitan menghadapi serangan dari rakyat Banjar yang menyebar di banyak tempat. Selain sebagai pemimpin militer, Pangeran Antasari juga dikenal sebagai tokoh yang religius. Ia mendapatkan dukungan kuat dari para ulama yang melihat perlawanan ini bukan hanya sebagai perjuangan politik, tetapi juga sebagai jihad untuk melawan ketidakadilan. Ia seringkali menyebut bahwa perjuangannya adalah hidup untuk berjuang atau mati sebagai syuhada. Dan semangat ini berhasil membangkitkan rasa nasionalisme serta persatuan di kalangan rakyat. Dukungan religius ini memberikan landasan spiritual yang kuat bagi para pejuang dan rakyat Banjar dalam melawan penjajahan. Meskipun Belanda berusaha keras memadamkan perlawanan ini, Pangeran Antasari dan para pejuangnya terus memberikan perlawanan sengit. Mereka menggunakan taktik gerilya dengan menyerang pasukan Belanda secara sporadis dan berpindah-pindah di kota-kota Kalimantan. Belanda semakin frustasi karena meskipun mereka berhasil menekan perlawanan di beberapa wilayah, gerakan ini tetap berlanjut di daerah lain.
Namun, pada tahun 1862, Pangeran Antasari jatuh sakit akibat wabah cacar yang menyebar di wilayah Banjar. Pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia dalam usia sekitar 65 tahun. Meskipun beliau telah tiada, semangat perjuangannya tetap hidup dan diwariskan ke beberapa generasi berikutnya. Perang Banjar sendiri masih berlanjut setelah kematiannya, namun perlahan-lahan mulai mereda akibat tekanan militer yang digunakan Belanda. Pada tahun 1968, Pangeran Antasari diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Sebuah penghargaan yang diberikan atas jasa dan pengorbanannya dalam memperjuangkan kebebasan rakyat Banjar dari cengkraman penjajahan. Nama Pangeran Antasari ini diabadikan sebagai nama jalan, universitas, dan institusi lainnya di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan sebagai simbol keberanian, jiwa, dan kecintaannya pada tanah air. Pangeran Antasari adalah seorang pemimpin yang berani melawan kekuasaan kolonial yang jauh lebih besar demi mempertahankan kemerdekaan rakyatnya. Beliau tidak hanya berjuang di medan perang, tapi juga berperan sebagai pemersatu dari inspirator sebagai seluruh rakyat Banjar. Kisah hidup dan perjuangannya hingga kini menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan ketidakadilan, menegakkan kebenaran dan mempertahankan kedaulatan.